Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Mulyana dengan NIM 15022223256. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif. Menurut para ahli, pertama kali dipopulerkan oleh psikolog bernama Leigh Festinger pada tahun 1957. Lalu berpendapat bahwa disonansi terjadi apabila hubungan yang bertolak belakang diakibatkan oleh penyangkalan dari satu elemen kognitif terhadap elemen lain. Dari disonansi kognitif, seorang lesbi dapat mengalami disonansi ketika menyadari orientasi seksualnya karena dia tahu agama dan norma sosial, menganggap orientasinya sebagai penyimpangan. Akibatnya, lesbi tersebut berusaha menyangkal orientasinya untuk tetap berpegang pada norma agama dan norma sosial, atau justru menyangkal norma tersebut dan berusaha merasa nyaman dengan orientasi seksualnya. Kemudian ada asumsi dasar, yaitu disonansi adalah perasaan tidak suka yang mendorong orang untuk melakukan suatu tindakan dengan dampak-dampak yang tidak dapat diukur. Disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Disonansi dapat diatasi melalui 3 cara, yaitu perubahan kepercayaan, perubahan tindakan, dan perubahan persepsi tindakan. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disonansi yang dirasakan seseorang sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan atau seberapa signifikan suatu masalah berpengaruh terhadap tingkat disonansi yang dirasakan. Yang kedua, rasio disonansi atau jumlah kognisi disonan berbanding dengan jumlah kognisi yang konsonan. Yang ketiga, rasionalitas yang digunakan individu untuk menjustifikasi inkonsistensi. Faktor ini merujuk pada alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan mengapa sebuah inkonsistensi muncul. Makin banyak alasan yang dimiliki seseorang untuk mengatasi kesenjangan yang ada, maka semakin sedikit disonansi yang seseorang rasakan. Standpoint teori. Teori sudut pandang berfokus dengan keadaan kehidupan individu yang mempengaruhi bagaimana individu memahami dan membangun dunia sosial. Ada cara khusus individu, yaitu membangun kondisi dan pengalaman mereka di dalamnya. Asumsi dasar teori ada 4, menurut Janet pada tahun 1997, lalu West dan Turner pada tahun 2017. Yang pertama, gender atau seks menjadi fokus sentral pada teori. Yang kedua, hubungan antara gender atau seks dipandang hal yang bermasalah. Oleh karena itu, teori digunakan untuk memberikan pemahaman bagaimana seks atau gender dikaitkan dengan ketidakadilan atau kontradiksi. Yang ketiga, hubungan antara gender atau seks dipandang selalu berubah. Yang keempat, teori feminis dapat digunakan untuk melawan status quo ketika status quo meremehkan serta merendahkan derajat wanita. Konsep standpoint teori. Yang pertama, suara, berarti sesuatu tentang identitas kita. Yang kedua, sudut pandang, yaitu wilayah sosial berpengaruh pada aspek pemahaman kehidupan seseorang. Yang ketiga, pengetahuan menurut situasi, yaitu seseorang pada konteks dan keadaan. Yang keempat, pembagian kerja secara seksual, yaitu laki-laki dan perempuan terlibat di dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Hubungan komunikasi standpoint teori dapat meningkatkan hubungan timbal balik dengan perilaku komunikasi dan sudut pandang. Melalui komunikasi dapat menyampaikan dan membentuk standpoint tersebut, dan komunikasi juga menjadi sarana bagi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Teori negosiasi wajah. Teori ini bersifat multisafet yang menggabungkan komunikasi antar budaya, konflik, kesopanan, password, atau tatap muka. Teori negosiasi wajah ini memiliki daya tarik penerapan lintas budaya karena Think Tomei berfokus pada sejumlah populasi dengan kebudayaan yang berbeda, dan beberapa termasuk Jepang, Taiwan, dan Cina. Think Tomei menegaskan orang yang berlatar belakang budaya berbeda-beda memiliki khawatir mengenai wajah orang lain yang mengarahkan mereka mengatasi konflik dengan cara yang berbeda. Asumsi dasar teori. Yang pertama, identitas diri bersifat penting dalam interaksi interpersonal dan individu dari berbagai kebudayaan, melakukan negosiasi dengan cara yang berbeda. Yang kedua, manajemen konflik mediasi oleh muka dan wajah. Yang ketiga, tindakan mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan, yaitu muka. Kebutuhan muka. Secara universal, yaitu ada 2, muka positif dan muka negatif. Muka positif mempunyai keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang terdekat di dalam hidup kita. Muka negatif mempunyai keinginan untuk menjadi mandiri dan tidak dibatasi. Password, yaitu tindakan yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau keinginan mengenai muka diri sendiri atau orang lain. Budaya individualistik dan kolektivistik. Budaya kolektivistik yaitu mempunyai sebagai berikut. Yang pertama, nilai budaya pada kelompok dibandingkan dengan individu. Yang kedua, budaya kolektivisme menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok.
Yang ketiga, penganut high context culture, yaitu basa-basi. Budaya individualistik mempunyai sebagai berikut. Yang pertama, nilai budaya menekankan individu dibanding dengan kelompok. Yang kedua, individualisme adalah identitas. Yang ketiga, penganut individual bersifat low context culture, yaitu to the point. Mengelola konflik. Yang pertama, avoiding, menjauhi pertentangan dan mengelak pertukaran yang tidak nyaman dari orang lain. Yang kedua, obliging, bantuan bersifat pasif untuk memuaskan kebutuhan orang lain dan mengikuti saran saja. Yang ketiga, compromising, menggunakan konsep memberi, menerima untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat, dominating, teguh, mempertahankan pendapat demi kepentingan pribadi. Yang kelima, integrating, saling bertukar informasi yang akurat untuk memecahkan masalah bersama. Sekian penjelasan materi teori komunikasi dari saya, dan terima kasih.